Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 petak kios yang menjual barang campuran di Pasar Niaga Daya Kota Makassar terbakar. BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Goa mulai langka. Akibatnya puluhan truk harus antri hingga 2 jam. Pembagian daging hewan kurban di Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi pengusaha penggilingan daging di Kabupaten Pinrang. Diduga kunci tercecer, ritual adat pencucian benda pusaka Kerajaan Goa batal digelar. Padahal ritual ini selalu dilakukan usai Idul Adha, namun tahun ini kembali batal. Penyebabnya kunci brankas tempat penyimpanan ratusan benda pusaka yang dipegang oleh pemerintah Goa, kuncinya hilang. Ritual adat acara Kalompoang atau pencucian benda pusaka Kerajaan Goa batal digelar di Museum Bala Lompoa di Jalan Wahid Hasim, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa Selasa lalu. Ritual secara turun-temurun pada zaman Kerajaan Goa biasanya digelar usai sholat Idul Adha. Namun pada 17 dan 18 Juni 2024 pencucian benda pusaka kerajaan ini batal dilakukan. Batalnya digelar ritual adat kerajaan ini lantaran kunci berangkas tempat penyimpanan benda pusaka diduga tercacar. Ritual ini merupakan pembersihan dan penimbangan 15 benda pusaka. Salah satunya Salokoa atau Mahkota Raja yang rutin digelar setiap tanggal 10 Zulhijjah, penanggalan kalender Islam. Menurut penjaga Museum Bala Lompoa, batalnya ritual adat acara Kalompoang karena kunci berangkas telah dipegang oleh pemerintah kabupaten dan hingga kini belum diketahui keberadaan kunci itu. Ritual adat ini terakhir dilakukan pada 4 tahun lalu. Untuk acara Kalompoang, Pak? Katanya tidak ada kuncinya. Tidak ada kunci. Iya, kunci apa itu, Pak? Ya, Kunci apa? kunci yang tahu yang goboknya itu mahkota itu. Oh, gemboknya berangkas mungkin, Pak ya? Berangkas itu. Berangkas, Pak ya? Alasan tidak ada kunci. Itu kuncinya di mana? Memang sebenarnya ditaruh, Pak? Tidak tahu. Tahunnya Bupati yang harus simpan. Oh, jadi pihak pemerintah, Pak, yang simpan ya? Tapi dari komunikasi dengan Pak Bupati bagaimana, Pak? Saya kurang tahu keluarga. Oh, belum, Pak. Iya, saya kurang tahu. Jadi, Itu tadi Pak Gondrong tadi tuh, boleh kita. oh, enggak ada informasi, Pak ya? Iya, tidak ada. Jadi sudah berapa lama, Pak, tertunda ini kira-kira ritual adat ini, Pak? Katanya Sudah lama ini. Ya, 4 tahun. 4 tahun, Pak ya? 4 tahun. Sudah. Hingga saat ini kunci berangkas tempat penyimpanan benda pusaka belum juga ditemukan. Andi Muhatsardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Pembagian daging hewan kurban di Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi pengusaha penggilingan daging di Kabupaten Pinrang. Omset penggilingan daging meningkat hingga 80% dibandingkan dengan hari biasa. Warga memadati sebuah pabrik penggilingan daging di Kabupaten Pinrang pada hari Rabu lalu. Mereka bermaksud menggunakan jasa pabrik tersebut untuk menggiling daging hewan kurban yang mereka terima pada Hari Raya Idul Adha. Ya begitulah, pembagian daging hewan kurban ternyata juga membawa berkah tersendiri bagi pengusaha penggilingan daging ini. Pengusaha penggilingan daging mengaku omset penggilingan daging selama Idul Adha meningkat hingga 80% bila dibanding hari biasa. Penyebabnya karena warga yang mendapat daging kurban menggunakan jasa pabriknya untuk menggiling daging hewan kurban untuk selanjutnya diolah menjadi bakso. Itu peningkatannya, Mas, 80% dibanding hari biasa. Kalau anunya, Mas, konsumen itu biasanya apa? Dia cuma bawa daging, di sini semua diolah. Ya, tempat giling saja. Langsung jadi anunya. Itu per kilonya berapa, Mas? 10.000. Ya? 10.000. 10.000 per kilo. Jadi ada peningkatan, Mas, dibanding ini. Ya. Tak hanya bakso, warga menggiling daging hewan kurban agar daging kurban bisa bertahan selama beberapa hari ke depan. Selain diolah menjadi masakan seperti rendang dan konro. Daging apa ini, Pak? Daging. Daging. Mau jadi apa itu dagingnya, Pak? Bakso. Jadi bakso. Itu daging kurban, Pak? Iya. Ada berapa kilo, Pak, di bawah ini?
Warga yang datang cukup membawa daging yang akan digiling saja, sementara campuran lain seperti bumbu rempah-rempah dan tepung sudah disiapkan oleh pengusaha penggilingan daging. Untuk menggiling 1 kg daging dipatok harga Rp10.000. Pengusaha pun senang karena bisa meraup omset jutaan rupiah selama Idul Adha. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Pernah dengar nama alat musik sindrilik? Nah, kali ini saya ajak Anda untuk mengenal alat musik ini dari seorang pemuda asal Kota Makassar. Yang tadi itu judulnya Imadi Daeng Rimakah. Judul-judul sindril itu biasanya diambil dari tokoh-tokoh utamanya. Nah, potongan yang tadi itu ada 3 potongan. Itu potongan ketika Imadi Daeng Rimakah ini, seorang pangeran, itu diminta oleh seorang raja bernama Kareng Bontotanga untuk mengganti rugi kerbau dan kuda yang dicuri. Madi naik pitam dan akhirnya mengatakan, saya akan ganti, tapi saya akan menggantinya dengan ujung keris dan ujung tombak. Artinya begini, dalam konteks seni pertunjukan sindrilik kemudian berkembang sehingga dimungkinkan kita membuat narasi baru. Narasi baru itu pun tidak harus tentang legenda, itu bisa tentang apapun. Dalam konteks pengembangan kami memang berpikir mestinya ada hal-hal baru yang muncul. Istilahnya kita bikin kelompok musik kecil-kecilan lah, tapi karakternya itu folk etnik begitu. Kalau kajian etnomusikologi dan persebaran alat-alat musik gesek, maka bisa dipastikan alat ini pengaruh kuatnya ada dari 2 budaya, Cina atau Arab. Kalau dari konteks sejarah, Makassar, Goa pada waktu itu memang adalah gerbang timur Nusantara, gerbang perdagangan rempah-rempah dan banyak bangsa yang datang. Dan bukan tidak mungkin mereka membawa pengaruh alat musik juga. Tahun 2009 saya masuk kuliah di Universitas Negeri Makassar. Memang saya ambil jurusan sastra, walaupun sastra Inggris. Tapi pengkajian saya lebih banyak ke naskah-naskah lama dan tradisi-tradisi kuno. Dan beberapa tradisi yang para ahli bilang ini diambang punahan. Setelah belasan tahun mendengar lagi kata sindrili itu, dan dari situ kemudian saya mencari beberapa jurnal, beberapa artikel yang menjelaskan tentang itu. 2010 akhir itu ada undangan untuk menghadiri pagelaran pertunjukan sindrili oleh Haji Syarifuddin Daeng Tutu. Nah, saya ke sana lah. Itu pertama kali saya melihat langsung pertunjukannya dari Bapak Syarifuddin Daeng Tutu. Nah, saya mintalah kontaknya sama panitia. Saya mau minta nomornya Bapak yang tadi yang main sindrili itu. Oh ya, dikasih. Terus saya hubungi. Kalau proses belajar itu sebenarnya kalau kasar-kasarnya ya, akhirnya bisa main teknik-teknik dasar itu 2 bulanan. Itu saya banyak eksplorasi sindrili. Itu direspon positif juga oleh teman-teman di Jawa umumnya. Jadi ada beberapa festival teater yang kemudian saya bermain di situ. 2015 saya lolos seleksi pertukaran pemuda Kemenpora itu ke Malaysia. Setahun kemudian 2016 di Jepang pertukaran pemuda juga. Isunya itu adalah isu perdamaian dunia. Tahun kemarin kami buat pagelaran di Berlin dan di Leiden di Belanda. Desember kemarin itu kami buat pameran Sulawesi di Berlin. Ini terbuat dari rambut ekor kuda. Tapi ini lama, ini bertahannya lama. Di toko alat musik dan di sentra oleh-oleh tidak akan ketemu alat musik ini. Pengrajinnya juga memang terbatas. Jadi ini kita pesan khusus, harus kita pesan khusus. Waktu saya beli tabungnya ini, ini yang saya buat sendiri. Yang jadi bagian ke atas ini yang saya modifikasi juga dengan
alat penggesek atau baunya ini. Ini terbuat dari kulit kambing. Jadi fungsi dari kulit kambing ini adalah membran resonator. Jadi pelempar suaranya itu sebenarnya ini dari sini. Kenapa kita harus menaruh perhatian? Karena sebenarnya di balik kesenian itu ada banyak hal yang mesti kita bongkar. Jangan sampai kita nanti ribut, misalnya kebudayaan kita diklaim ini, padahal kitanya sendiri tidak melakukan apa-apa. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.